Halo Urbaners dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film El Angel. Nah, bagi kalian yang tidak ingin spoiler, disarankan untuk tidak menonton video ini karena video ini berisi full spoiler. Oke, kita langsung saja ke videonya. Check it out. Scenes awal diperlihatkan ada seorang remaja laki-laki yang sedang berjalan di pinggir jalan. Nama remaja laki-laki ini adalah Carlitos atau biasa dipanggil Carlos, bukan Mawar, tapi Carlos. Carlos adalah remaja yang memiliki pemikiran tentang hidup bebas. Dan ini akan menjadi clue dari ending film ini, di mana Carlos adalah seorang pemuda yang memiliki pemikiran bebas. Singkat cerita, Carlos berhasil masuk ke dalam rumah, dan dia berada di rumah tersebut dengan sangat santai, tanpa beban, tanpa rasa takut atau rasa tegang. Carlos adalah anak satu-satunya atau anak tunggal. Bahkan dulu, ibunya sempat dianggap dokter, dia tidak akan melahirkan. Kemudian, ibunya berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap malam, hingga akhirnya lahirlah seorang bayi yang diberi nama Carlitos. Dan itulah beberapa latar belakang kehidupan Carlos. Tentu saja itu hanya beberapa, karena Carlos masih memiliki sesuatu lagi yang masih belum kita ketahui. Siapkan kopi kalian, tidak lupa sebat, dan cek dulu paket kalian sebelum nonton. Film dimulai. Kemudian scenes beralih di mana Carlos sudah pergi dari rumah yang dicuri tadi. Nah, di sini Carlos menggunakan motor yang dia curi. Dan sesalutnya di sini adalah walaupun ini film tahun 2018, tapi mengambil setting 1970-nya sangat kental gitu loh, sangat detail dan sangat bagus. Oke, kemudian si Carlos pun sudah sampai di rumahnya. Dan di sini ibunya melihat Carlos datang membawa motor dan foto. Ibunya merasa sedikit ragu dan curiga, takut anaknya melakukan pencurian. Di sini terlihat juga bahwa si Carlos ini punya sifat yang suka berbohong. Berbohong yang sangat mahir gitu loh, tanpa ekspresi dan biasa-biasa saja. Dan itulah salah satu latar belakang Carlos yang memiliki sifat pembohong. Tapi karakter dari ibu Carlos adalah sosok ibu yang baik kepada anaknya. Dalam arti kata, dia tidak ingin menyakiti anaknya dengan menyebutnya seorang pencuri. Jadi ibunya menasehati dengan cara yang baik. Ibunya bilang, bagaimana kalau rusak atau bla 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 gitu kan. Pokoknya dengan cara yang halus. Dia gak berani kalau ngomong kalau itu dari mencuri. Nah, dan kemudian scenes beralih di mana ayah si Carlos ini baru saja mendapatkan sekolahan baru dari si Carlos, buat si Carlos. Di sini ayahnya bilang bahwa di sekolah ini kamu harus baik-baik gitu lah. Pokoknya gimana ya, dia kan habis pindah dari sekolah karena ada masalah. Jadi di sekolah yang barunya ayahnya berharap agar si Carlos gak buat masalah. Kemudian scenes beralih di mana Carlos menemui pacarnya dan memberi pacarnya sebuah kalung curian yang habis dia curi dari rumah yang tadi pagi dia curi. Tapi dengan skill ngijangnya atau bohongnya, Carlos berhasil mengelabui pacarnya bahwa kalung tersebut adalah pemberian dari ibunya, dan pacarnya pun percaya yang dikatakan Carlos. Kemudian Carlos masuk ke sekolah dan dia melihat ada seorang remaja laki-laki yang sedang duduk di depan sekolahan mereka sambil menatapi bokong cewek-cewek yang sedang lewat. Nah, dan dia ini juga lah yang bakal jadi teman Carlos nanti. Kemudian di sini si Carlos mulai mancing si Ramon. Nama dia adalah Ramon dan juga sekaligus penyebab Carlos jadi makin ganas ya. Jadi silahkan aja dipantengin terus. Dia memancing si Ramon dengan cara membakar belakang kepala si Ramon sehingga Ramon marah dan menggebuk muka si Carlos. Kemudian mereka pun bertengkar di situ dan kemudian mereka masuk ke dalam ruangan BK. Kemudian keluarlah si Carlos dari ruang BK. Waktu Ramon keluar, ternyata ada Carlos yang masih nunggu si Ramon keluar. Nah, dan disitulah awal kedekatan mereka.
Kemudian keesokan harinya Carlos memberi hadiah korek api antik kepada Ramon. Ramon pun merasa senang dan menyukai korek tersebut. Kemudian Ramon pun bertanya kepada Carlos, apakah kau pernah mencuri? Kemudian Carlos menjawab, ya, aku pernah mencuri. Lalu Ramon bertanya kepada Carlos, kemana kamu menjual barang tersebut? Carlos pun menjawab bahwa dia tidak pernah menjual barang tersebut. Dia hanya menaruh barang tersebut di pinggir jalan dengan kunci tergantung. Di sini Ramon tertarik dengan Carlos dan mengajak Carlos untuk bertemu dengan orang tuanya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah si Ramon. Nah, di sini ayah Ramon sedang duduk sambil memperlihatkan kantong menyan miliknya. Nah, disinilah hal yang membuat Carlos atau Carlitos ini memiliki penyimpangan seksual. Kemudian setelah menceritakan bahwa keluarga Ramon adalah keluarga pencuri. Nah, di sini Carlos mengajak Ramon dan ayahnya untuk mencuri toko senjata dan kemudian mereka memiliki tujuan yang sama untuk mencuri toko senjata. Kemudian esok harinya mereka pun berangkat. Di sini Ramon berjaga di depan toko, ayahnya menunggu di mobil dan Carlos masuk ke dalam toko senjata tersebut untuk mencuri barang-barang. Nah, di sini Carlos berhasil mendapatkan banyak barang-barang. Setelah mendapatkan barang-barang, Carlos lupa untuk mengambil peluru. Kemudian Carlos pun masuk kembali. Di sini ayah Ramon dan Ramon merasa sangat grogi. Di sini terlihat bahwa mental Carlos itu lebih dari mental mereka berdua. Nah, kemudian Carlos pun berhasil mengambil peluru tersebut dan akhirnya mereka sampai di rumah. Sampai di rumah, ayah Ramon marah karena Carlos tidak menuruti kata-katanya dan masih melakukan pencurian walaupun dia sudah menyuruh Carlos untuk berhenti. Kemudian keesokan harinya saat di sekolah, Ramon memberi Carlos ID baru nama untuk Carlos. Nama baru Carlos sekarang adalah Charlie Brown dan nama Ramon sekarang adalah Roberto Sanchez. Kemudian Ramon memberikan uang kepada Carlos sebagai imbalan atas hasil penjualan senjata yang telah mereka curi. Kemudian keesokan harinya mereka kembali melancarkan aksinya. Di sini Carlos dengan refleks menembak pria tua tersebut karena dipergoki dan pria tersebut tidak langsung modar, tapi dia sempat berjalan ke kamar melihat foto yang sangat mirip dengan Carlos. Pria tua tersebut berpikir bahwa ini adalah malaikat kematian dan pria tersebut duduk di WC sambil menunggu ajalnya. Kemudian setelah berhasil mencuri rumah tersebut, scenes berganti di mana ibu Carlos membangunkan Carlos yang sedang tidur. Ketika Carlos bangun tidur dan pergi ke kamar mandi, ibunya melihat ada pistol di ranjang Carlos. Kemudian Carlos datang dan bilang bahwa itu adalah pistol mainan. Kemudian Carlos menodongkan pistol tersebut tepat di wajah ibunya. Dasar emang gak ada akhlak. Oke, lanjut. Untuk membuktikan bahwa pistol tersebut adalah pistol mainan. Kemudian ibunya dengan wajah sedih dan ingin menangis, dia keluar dari kamar Carlos. Tapi di sini lagi-lagi Carlos tidak memiliki ekspresi bersalah atau apa gitu, tapi dia santai-santai saja. Oke, lanjut. Kemudian scenes beralih di mana Ramon dan Carlos pergi jalan-jalan bersama pacarnya masing-masing dan mereka belajar menembak di belakang rumah orang. Dan di sini rumah orang tersebut ada penghuninya ya. Dan penghuninya tersebut keluar dan tidak marah tapi menanyakan apa yang kalian inginkan. Kemudian mereka bilang mereka ingin jus. Kemudian pelayan tersebut menyiapkan jus untuk mereka dan mereka pun tertawa. Kemudian malamnya Carlos nginep di rumah si Ramon dan tiba-tiba malam itu Carlos kebelet ingin pipis dan pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi ketemu sama ayahnya si Ramon, tapi ayahnya Ramon sedang pakai narkoba, jadi dia nggak mau geser, jadi lanjut aja. Jadi si Carlos kencing di depan ayahnya si Ramon. Kemudian Carlos keluar dari kamar mandi dan ke dapur. Di sini Carlos bertemu dengan ibunya si Ramon. Dan di sini ibunya Ramon merayu Carlos untuk mantap-mantap bersama. Tapi di sini Carlos menjawab bahwa Carlos tidak tertarik dengan ibunya, tapi dia tertarik dengan ayahnya Ramon. Di sini ibunya Ramon kaget dan langsung kecewa gitulah pokoknya dan sekaligus cemburu.
Dan akhirnya ibunya pun tidak jadi ingin mantap-mantap dengan si Carlos. Kemudian keesokan harinya mereka kembali beraksi. Mereka mencuri sebuah toko perhiasan. Dan ketika mereka berpose di depan kaca sambil mengenakan perhiasan yang mereka curi, Ramon berkata bahwa mereka mirip dengan seorang tokoh yang bernama Che dan Fidel. Tapi di sini Carlos menyangkal dan berkata bahwa mereka lebih mirip dengan Evita dan Peron. Nah, di sini Ramon langsung merasa jijik ya, kayak gimana gitu kan. Kemudian ketika Carlos masuk ke dalam toko atau di dalam penyimpanan toko, Carlos menemukan sebuah brankas besar. Kemudian Carlos mengajak Ramon untuk mengambil toko tersebut, tapi si Ramon tidak mau. Dan di sini Carlos sangat marah karena tidak dituruti kemauannya. Kemudian setelah selesai mencuri, mereka pun kembali ke hotel penginapan. Di sini Ramon baru keluar dari kamar mandi dengan keadaan lemas dan berkeringat. Saya curiga mungkin dia sedang melakukan cabang olahraga 5 jari. Nah, dan Ramon pun tiba-tiba tertidur di kamar dengan hanya memakai anduk. Di sini Carlos yang melihat kejadian itu membuka handuk si Ramon dan Carlos menaruh perhiasan di atas joninya si Ramon. Oke, karena durasi film ini berdurasi 2 jam, kemungkinan kita akan membuat 2 part atau bisa jadi 3 part. Kita lihat aja keadaannya ya. Tapi kayaknya cuma bakal jadi 2 part. Oke, pokoknya gitu. Untuk part 2 nya silahkan cek di deskripsi.